Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam penyuluh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Mitra penyuluh yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya. Salawat salam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mitra penyuluh yang saya hormati, saat ini kami kedatangan tamu istimewa, yakni Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, beliau Bapak Haji Kuswanto SAG MM. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Siang kembali. Salam sehat. Sehat kuat. Baik, melihat fenomena yang ada sekarang ini, bahwa negara kita yang tercinta mempunyai banyak agama, terdapat agama. Oleh karenanya, penyuluh yang notabene merupakan ujung tombak dari kantor Kementerian Agama atau dari Kementerian Agama mempunyai peran yang sangat penting di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karenanya, secara lebih detail akan kita bicarakan secara langsung dengan Bapak Ketua Pojalu Kabupaten Jepara. Baik, Bapak Haji Kuswanto, saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dan tujuan apa kita harus bermoderasi beragama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang mulia ini. Kita bisa bertemu dan berbincang-bincang mengenai moderasi beragama. Perlu kita ketahui bahwa saat ini memang sedang berkembang atau sedang digalakkan oleh Kementerian Agama sebagai ujung tombak dari negara ini untuk menegakkan moderasi di masyarakat itu. Yang jadi pertanyaan awal adalah apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu tentu saja harus kita pahami dulu. Moderasi dalam arti yang luas adalah sikap tengah-tengah atau sikap sedang. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Seperti nyanyian itu ya, sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Ekstrim kanan itu adalah sikap radikal beragama, ekstrim kiri adalah sikap liberal yang berlebihan di masyarakat. Kita berada di tengah-tengah di antara dua ekstrim itu. Baik, karena kita adalah Menteri Agama, Kementerian Agama, yang kita diberikan amanah untuk menegakkan moderasi di dalam beragama, di mana kita pahami Indonesia beberapa tahun terakhir ini sedang ada digencarkannya yang namanya radikalisme di dalam beragama, bahkan sampai terjadi apa itu namanya teror di dalam beragama. Itu bisa dicontohkan Bapak, radikal maupun teror itu? Ya, teror beragama itu seperti di Bali itu ada pengeboman bom Bali itu karena faktor agama yang radikal. Di Jawa Tengah juga ada dulu namanya yang dulu tokohnya Nurdin Entop itu, juga itu karena faktor agama yang radikal, dan banyak lagi. Di Papua juga ada. Oleh karena itu kita harus memahami itu. Dari sikap moderasi beragama ini adalah komitmen cara beragama yang moderat, yaitu cara beragama yang mengambil sikap saling menghormati antara pemeluk agama dan tidak memaksakan kita di dalam beragama kepada pemeluk agama lain. Nah, tentu saja setiap agama, bahkan satu agama yang berbeda paham, aliran atau mazhab tentu saja berbeda-beda. Nah, karena perbedaan inilah harus ditegakkan sikap saling menghormati sehingga muncullah kedamaian. Tujuan akhir dari moderasi beragama itu tentu saja adalah supaya terbangun situasi dinamis dan situasi damai di masyarakat di dalam mempraktekkan ajaran agamanya masing-masing. Oh gitu. Bahkan
kita di sini di Indonesia juga banyak orang yang menganut kepercayaan. Dia tidak disebut beragama tapi berkeyakinan. Nah, itu banyak di masyarakat. Gitu ya. Misalnya Darmo Gandul, Sato Darmo dan sebagainya. Itu juga patut untuk kita hormati sebagai suatu pemahaman yang berbeda dengan kita. Lah, kita sebagai penyuluh, Nah itu Pak, sebagai penyuluh agama Islam, Ya. bagaimana sikap kita untuk bisa menegakkan moderasi beragama di negara kita yang banyak agama ini? oke. Baik, penyuluh agama itu punya organisasi dua yang secara nasional. Kalau itu khusus Islam namanya Pokjalu, Iya. itu kelompok kerja penyuluh. Kalau yang lintas agama namanya IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Dua organisasi penyuluh ini oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ditugaskan di dalam menegakkan, mensosialisasikan dan memasyarakatkan moderasi beragama ini kepada penyuluh. Jadi penyuluh ini mau tidak mau adalah sebagai ujung tombak di dalam bagaimana masyarakat ini bisa memahami apa itu moderasi beragama, apa itu kedamaian di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama di masyarakat secara baik. Nah, itulah tugasnya penyuluh. Nah, ada 4 pilar yang memang harus dipahami oleh penyuluh supaya di masyarakat ini moderasi beragama bisa berkembang, bisa diterima dengan baik. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Masyarakat beragama apapun atau berkepercayaan apapun di Indonesia harus punya satu komitmen di dalam berkebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Tanah air satu, tanah air Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika itu ya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu. Atau di Sumpah Pemuda itu. Ini komitmen yang pertama yang harus ditekankan. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi itu adalah saling menghormati, toleran, menghargai pendapat orang lain, dalam hal ini ajaran agama orang lain. Berarti memperbanyak toler-toler itu ya? Toler itu beda, toleransi dengan toler beda. Jadi toleransi ini adalah sikap saling menghargai, menghormati praktek-praktek beragama agama lain atau aliran lain. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Nah ini Pak, anti kekerasan, anarkis. Nah, kekerasan ini ada dua ya, kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Dalam hal ini non fisik adalah kekerasan keyakinan. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti cara beragama kita, cara beribadah kita, tidak bisa. Kita juga tidak bisa memaksakan orang harus punya keyakinan seperti kita, tidak bisa. Jadi anti kekerasan, kita tidak boleh bersikap keras kepada orang yang berbeda ajaran, berbeda keyakinan dengan kita. Jadi kita toleran, namanya anti kekerasan. Karena praktek ini, pemaksaan beragama ini kepada orang lain, nanti kalau tidak sesuai timbullah namanya konflik beragama. Akibatnya timbullah kekerasan di dalam beragama. Dan yang terakhir adalah akomodatif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Indonesia itu punya suku-suku bangsa yang sangat banyak, 17.000 local wisdom itu ya. Nah itu, nah ini beda-beda semua. Satu kata yang mirip dan hurufnya sama antara orang Jawa Barat dengan orang Jawa itu sudah punya makna yang beda. Kalau ini tidak dipahami dengan penghormatan masing-masing budaya lokal, akan timbul konflik. Nah gitu. Oleh karena itu yang pilar yang keempat ini adalah akomodasi. Akomodasi maksudnya akomodatif, menampung praktek-praktek budaya lokal itu untuk kita ditampung, tapi bukan berarti terus dibuang, bukan, ditampung untuk dipahami kemudian kita hormati. Nah, contohnya terus melihat keterangan Bapak yang begitu detail, kira-kira sikap kita itu harus bersikap bagaimana Pak bila menemui perilaku beragama yang berbeda di lingkungan kita? Berarti kurang menjunjung tinggi moderasi beragama. Apabila kita menemui hal semacam itu di masyarakat atau di lingkungan kita lah, bagaimana?
Baik, kita sebagai penyuluh kita punya maksudnya kekuatan hukum bahwa kita ini PNS ya. Iya. Ada yang non PNS tapi ASN juga. Iya. Itu kita secara resmi memang diberi tugas oleh pemerintah untuk mensosialisasikan. Kita dikasih secara manusiawi kelompok-kelompok masyarakat yang punya indikasi intoleran. Iya. Kemudian kita dekati secara manusiawi dan dengan kemanusiaan juga supaya kita memahamkan kepada mereka bahwa di Indonesia ini kita saling menjunjung tinggi perbedaan pendapat, perbedaan beragama. Oleh karena itu kita seyogyanya mereka-mereka itu seyogyanya kita pahamkan, kita sosialisasikan. Yang kedua, setelah kita sosialisasikan, kita selalu berkoordinasi dengan aparat-aparat setempat, bisa pemerintah desa, dengan Koramil, dengan Polsek, dan seterusnya sampai ke atas untuk pengawasan pemantauan secara manusiawi juga. Tentu kita tidak bisa memaksakan dia, menjustis tidak bisa, kita dekati secara manusiawi. Karena kadang-kadang orang itu sadar kalau didekati, menyadari kesalahan dia itu kalau kita dekati dengan manusiawi. Nah, itu memang praktik di masyarakat karena psikologi sosial itu juga harus dipahami oleh para penyuluh. Jadi memang bahan-bahan yang harus disampaikan oleh penyuluh itu adalah pemahaman beragama yang komprehensif, pemahaman psikologi masyarakat yang baik juga. Kalau itu tidak disiapkan, memang kadang-kadang timbul kita tidak mampu mengatasi berbagai masalah di masyarakat. Saya kira itu. Cukuplah pengalaman politik itu karena apa, tahun zaman dulu itu sampai bertengkar sama agama 99 itu ya. Contohnya itu sesama satu agama bisa bertengkar karena apa? Karena memang diciptakanlah psikologi politik psikologi sosial pada saat itu. Saat ini mereka alhamdulillah sudah menyadari tentang situasi itu tidak baik. Nah, saat ini dengan perkembangan digitalisasi yang luar biasa masifnya itu, kita harus menyiapkan diri tentang itu. Karena apa? Paham-paham dari luar itu akan masuk. Apalagi ini sedang berkembang tren yang namanya AI. Itu kecerdasan digital, kecerdasan buatan itu sangat masif. Sangat membantu. Nah, sehingga perlu kita kuasai juga itu. Teknologi AI itu. Contohnya itu dalam rangka memantapkan moderasi beragama. Oke. Terima kasih Bapak Ketua yang di tengah-tengah kesibukan telah berkenan untuk hadir dalam rangka memberikan wawasan tentang moderasi beragama, di mana 4 pilar ini harus dipegang teguh. Oleh karenanya pemirsa, usai sudah pertemuan kita tentang moderasi beragama, yang penting kita junjung Bhinneka Tunggal Ika dan dalam rangka menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam penyuluh.